Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, pagi hari ini senang sekali saya Dani Rahmat yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Dan di hari ini mitra Muslim, di hari yang ke-24 Februari 2021 atau bertepatan di 12 Rajab 1442 Hijriah. Semoga aktivitas kita di pagi hari ini senantiasa Allah melimpahkan keberkahan, kemudahan agenda yang nantinya akan kita lalui, dan semoga aktivitas apapun yang kita sudah mulai tadi dari sholat subuh berjamaah, kemudian beraktivitas dan hingga malam hari nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Suara Muslim Radio Network dan siaran bersama tentunya pagi hari ini bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, kemudian di Kaliga FM Suara Muslim Tuban, dan juga bisa disimak di Samar FM Tulungagung 96,2 dan 97 di Mitra FM Batu. Mitra Muslim, pagi hari ini kita akan membahas kembali tentang apa itu wakaf, khususnya tentang Akademi Wakaf Gerakan Wakaf Indonesia sebagai sarana melahirkan nadhir yang profesional. Kalau berdasarkan data Mitra Muslim per tahun begitu ya, ini data yang kami ambil dari Badan Wakaf Indonesia, potensi aset wakaf ini mencapai kurang lebih sekitar 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf yang mencapai 4.420.000 hektar. Nah, sementara potensi wakaf uang ini bisa menembus kisaran 188 triliun per tahun. Tentu ini memang bisa dikatakan potensi wakaf Indonesia yang sangat besar sekali. Nah, di dalam pengelolaan wakaf Mitra Muslim ada yang dinamakan nadhir begitu ya, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang yang mewakafkan atau wakif untuk dikelola kemudian dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, posisi nadhir ini Mitra Muslim sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan juga mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Kalau melihat yang saat ini Mitra Muslim, tren yang berkembang di masyarakat meskipun wakaf juga mengalami pertumbuhan, tetapi pemberdayaan masyarakat yang ini tentu masih jarang tersentuh begitu ya oleh banyak kalangan karena penyebabnya tidak selarasnya maksimalisasi wakaf dengan tren hidup bersyariah yang saat ini adalah penyempitan makna wakaf sendiri yang terbatas pada wakaf itu harus mengeluarkan uang yang besar, wakaf itu harus tanah, kemudian wakaf dimanfaatkan oleh digunakan masjid, pemakaman dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini Mitra Muslim kita akan bahas selengkapnya. Tentunya pagi hari ini bisa Anda simak melalui YouTube Suara Muslim TV. Silahkan bisa dibuka akun YouTube-nya. Kemudian klik subscribe, like dan juga share. Insya Allah akan membawa keberkahan dan nantinya bisa Anda komentar di live chat kami. Ataupun live nanti bisa telepon ya secara live di 0315624555 atau WhatsApp di 0855300938. Pagi hari ini telah bersama kami ada dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Insinyur Juris Efrida Robiantono. Beliau Komisioner Badan Wakaf Indonesia periode 2014 sampai 2020. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Pak Robi di pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk nantinya akan berbagi tentang wakaf. Nah, di narasumber kedua Mitra Muslim ada Ibu Susi Susiatin SE MM RFP, beliau founder Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas, juga Bu Susi pagi hari ini. Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah Tetap jaga semangat. protokol kesehatan kita. Oke, tetap jaga protokol. Ini berarti posisinya di rumah Bu Susi ya? Iya betul, di Oke. rumah Mas. Iya. Ini berkaitan tentang wakaf Bu Susi, dan GWI sendiri memang konsennya kepada wakaf Mitra Muslim, dan kemarin kalau tidak salah di Januari akhir sudah meluncurkan Akademi Wakaf ya Bu Susi ya. Seperti apa Bu Susi? Mungkin bisa di-sharingkan dulu ke Mitra Muslim sebagai pembuka di pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua tentunya. Saya mau sedikit mengupdate yang acara kemarin Mas. Jadi jujur kalau Gerakan Wakaf Indonesia ini salah satu visinya adalah ikut
Ini mungkin sedikit saya bacakan. Jadi misinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang ekonomi syariah dan khususnya perwakafan di Indonesia. Iya. Nah, kita tahu bahwa saat ini literasi di Indonesia mengenai wakaf itu masih cukup rendah gitu ya. Tetapi tidak masalah gitu, kita tidak perlu berkecil hati karena apa? Kita tentu dari sana itu menjadi motivasi buat kita untuk segera mengejar ketertinggalan kita. Nah, GWI juga seperti itu. GWI punya sedikit apa ya, ada tanggung jawab moral gitu ya, karena kita sudah mendeklar bahwa kita di Gerakan Wakaf Indonesia, tentunya kita harus secara masif mensosialisasikan, menginformasikan, mengedukasi gitu ya. Karena kita tahu bahwa potensi wakaf di Indonesia seperti tadi Mas Dani sampaikan luar biasa gitu ya, apalagi dengan populasi penduduk Muslim yang mencapai 87,5%, ini sungguh luar biasa potensinya. Tetapi tentunya sampai hari ini belum tergarap dengan baik. Jiwa dermawannya Indonesia, masyarakat Indonesia ini cukup besar, tetapi karena belum terlalu mengenal mengenai wakaf. Wakaf yang kita kenal itu biasanya kan terfokus pada makam gitu ya. Kita terkenal 3M kembali basic, makam, madrasah, kemudian musola atau masjid. Nah, wakaf sendiri kita sekarang sudah mengenal bahwa wakaf bisa juga melalui uang atau wakaf uang. Nah, ini yang kita akan terus mengumandangkan, mensosialisasikan, mengkampanyekan. Salah satunya adalah kami Gerakan Wakaf Indonesia mendirikan atau melaunch tanggal 30 Januari kemarin Wakaf Academy, yaitu kita memberikan pelatihan dan seputar wakaf. Kita tahu bahwa kalau pengembangan wakaf ini tentu tidak lepas dari nazir. Nazir kita tahu bahwa tugas nazir cukup tanggung jawabnya cukup besar. Pertama tentu adalah 3 hal ya. Pertama adalah bagaimana menghimpun dana wakaf, kedua adalah untuk pengelolaan dana wakaf, yang ketiga untuk pendistribusian. Nah, pendistribusian mungkin masing-masing kita sudah tahu gitu ya, sudah tidak perlu lagi belajar sampai detail. Kenapa? Karena sampai saat ini pun juga banyak proposal yang masuk, tentunya itu juga sebagai mauquf alaih nantinya gitu. Nah, 2 hal yang memang perlu kita tingkatkan adalah satu penghimpunan dana wakaf dan juga tentu adalah pengelolaan dana wakaf. Nah, kita tahu bahwa nazir ini harus menghimpun. Kalau kita menghimpun dana wakaf, kita tahu juga bahwa masyarakat pemahaman mengenai dana wakaf atau wakaf melalui uang ini masih rendah. Masih ketika saya ke lapangan begitu mengenal apakah ibu sudah berwakaf gitu ya, saya market survei ya dengan tim gitu. Maka yang pemahamannya adalah belum lah, kan wakaf itu harus tanah, harus wakaf kembali lagi. Nah, ketika kita sosialisasikan bahwa ada wakaf melalui uang, oh begitu ya. Jadi sama kayak infak. Jadi, nah di sanalah kemudian kami Gerakan Wakaf terketuk untuk ayo kita mencoba untuk mengambil bagian bagaimana memberikan pelatihan, membuka pelatihan. Pelatihan ini tentunya dari mulai masyarakat awam gitu ya, yang ingin mengetahui mengenai wakaf, memahami dan mengerti mengenai wakaf lebih jauh. Kemudian juga para lembaga dan juga nazir gitu ya, karena jujur nazir di Indonesia memang berangkatnya dari tradisional. Kita tahu bahwa nazir itu ada salah satu bagian, ada manajer investasi. Kita bicara nazir, kalau kita bicara mengenai pengolahan dana wakaf, tentunya tidak lepas dari bagaimana kita menginvestasikan gitu ya, mengelola dana wakaf itu, apakah itu diproduktifkan gitu ya, produktifnya melalui apa atau diinvestasikan, dan tentu saja di sana banyak mengenai manajemen resiko dan lain-lain. Nah, tentu ini butuh profesional gitu ya, butuh keahlian khusus. Nah, kami di Gerakan Wakaf Indonesia ada beberapa atau para pengajar, pelatih instruktur nantinya tentunya orang-orang yang profesional. Jadi ada dari perbankan, ada juga dari industri, ada juga dari perusahaan tentunya gitu ya, swasta yang mendedikasikan waktunya sebagian untuk sharing bagaimana berbisnis gitu ya, tentu yang syariah.
Seperti itu Mas Jani, dan Oke. alhamdulillah sambutannya sampai dengan saat ini pendaftar dari yang kemarin kita lakukan tanggal 30 Januari itu luar biasa. Hampir 50 peserta yang sudah siap, dan insya Allah kita batasi untuk batch pertama ini. Untuk pendaftaran masih kami buka juga, jadi nanti ada batch 1, batch 2. Kalau misalnya tidak cukup di batch 1, tentu akan masuk ke batch yang nomor 2 gitu ya. Kami mulai pendaftaran itu sejak tanggal 20 Februari kemarin sampai dengan tanggal 1 Maret, dan nantinya pelatihan pertama akan dilakukan di tanggal 6 Maret sampai dengan April. Jadi kita ambil 1 bulan ya, supaya tidak bertabrakan pada saat puasa nanti, dan waktunya juga cukup di sore hari gitu ya, kalau kita menjelang nantinya ada bertabrakan dengan Ramadan. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa, kita insya Allah ini tentatif juga seperti itu. Nah, itu mungkin Mas Dani yang bisa kami sampaikan, dan tentunya ini harusnya disambut dengan baik. Kenapa? Karena ini tentu akan menambah wawasan, dan jujur kalau kita bicara Azir ini kan perlu profesional ya, seperti profesional dalam hal apa, penghimpunan dananya, pengelolaan dananya. Tentu kita ingin misalnya kalau kita bicara pengembangan dana, tentu itu ada return of investment dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan bagaimana mitigasi resiko seperti itu ada di dalamnya, seperti itu. Sedikit mungkin yang kita bisa inikan adalah bahwa selain itu juga ada leadership training juga di dalamnya. Jadi memang cukup banyak materi yang akan kami berikan. Seperti itu Mas Dani yang bisa saya sampaikan mengawali acara ini. Terima kasih. Iya, jadi ada tahap-tahapannya Mitra Muslim nantinya. Ini masih dibuka tahap 1 ketika nantinya Anda berminat mengikuti Akademi Wakaf Gerakan Wakaf Indonesia. Dan sebagai nadhir tadi posisinya sangat penting sekali karena akan mengelola ya dana dari wakaf ataupun juga tanah-tanah yang telah lama sudah diberikan tetapi hingga saat ini mungkin beberapa masih belum termanfaatkan secara benar begitu ya. Kita ke Pak Robianto dulu, beliau Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Pak Robi, tadi kalau disampaikan oleh Bu Susi, wakaf itu yang pengertian masih dalam kondisi yang tidak begitu luas yang masyarakat pahami, berkutat pada masalah sekolah, kemudian masjid, kuburan. Padahal kalau misalkan bicara tentang wakaf sendiri, itu ada potensi yang sangat luar biasa sekali dan nantinya akan ada seperti impact seperti ekonomi dan bisa menjaga stabilitas ekonomi umat. Kalau catatan Pak Robi sendiri selama di Badan Wakaf Indonesia seperti apa Pak Robi? Mungkin bisa dibagi ke mitra muslim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Radio Muslim Surabaya ya, para mitra muslim di Surabaya dan tentu di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia karena ini bisa streaming di YouTube. Pertama tentu alhamdulillah rabbil alamin ya, atas syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala diberi sehat. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Susi ya, bahwa memang literasi edukasi wakaf di Indonesia masih sangat lemah. Bahkan mungkin tadi ada kalimat mungkin sedikit saya luruskan. Ya mungkin yang dimaksud Bu Susi itu wakaf uang. Nah, karena kalau wakaf melalui uang itu benda wakafnya bukan uang tadi, tapi yang disampaikan Bu Susi maksudnya tadi wakaf uang, bukan wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang, orang bisa berwakaf menggunakan uang untuk beli tanah masjid, nah itu namanya wakaf melalui uang. Sementara objek wakafnya adalah tanah masjid, katakan untuk bangun masjid. Tapi kalau wakaf uang, objek wakafnya adalah uang. Sehingga uang ini yang harus dijaga, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual gitu ya. Baik. Memang wakaf uang perkembangan di Indonesia memang belum terlalu baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Itulah saya kira kita butuh kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada untuk bagaimana kita bersama-sama menggerakkan sosialisasi dari wakaf, termasuk di dalamnya adalah wakaf uang. Nah, BWI pun berusaha semaksimal mungkin, bahkan kita ada program dari
mulai dari 3 tahun yang lalu ada wakaf Goes to Campus ya. Saya kira ini juga bisa terus berkolaborasi dengan beberapa lembaga ya, termasuk yang diinisiasi sama teman-teman dengan Bu Sisi dan teman-teman yang lainnya. Kita bisa berkolaborasi ya, bersinergi untuk mensosialisasikan hal tersebut. Sering sekali kita bicara potensi di Indonesia memang sangat besar ya, very huge saya kira, karena memang Indonesia kita sama-sama sadari adalah negara dengan popularitas kaum muslimnya yang sangat besar dan kesadaran ya, jadi giving index-nya Indonesia itu sangat tinggi. Sudah masyarakat muslimnya banyak ya, kemudian indeks kedermawannya juga tertinggi, maka ini sangat penting. Tinggal set off saja cara pandang yang selama ini dia hanya mengenal zakat, infak, dan sodako. Tentu mereka sudah mengenal wakaf, tapi terjadi pergeseran pemahaman terhadap wakaf. Padahal wakaf-wakaf yang dulu awal-awalnya adalah wakaf-wakaf yang produktif, yang menghasilkan. Bahkan terlihat ketika di launchingnya wakaf uang kemarin ya oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan, kan kita menyadari ada backfire di situ ya terhadap pemerintah. Saya kira ini juga bagian dari kurangnya literasi wakaf di masyarakat. Tentu sisi lain kami melihat mungkin cara penyampaiannya perlu lebih baik ya, dan alhamdulillah BWI bahkan sudah membuat tim untuk mencoba mendudukkan ya gerakan nasional wakaf uang ini agar tidak terjadi persepsi di masyarakat terhadap wakaf uang. Orang masih sensitif membicarakan wakaf uang yang akan berkaitan dengan infrastruktur. Nah, ini lagi-lagi dengan pembangunan bangsa ya. Ini lagi-lagi karena literasi. Padahal dalam sejarahnya wakaf itu ya di dalam sejarah peradaban Islam, baik masa kehilafahan Turki Utsmani, kita tarik mundur Abbasiyah, Umayyah, bicara wakaf itu jangankan wakaf, zakat, infak, sodako, wakaf, fidyah, jizyah, ini bicara pembangunan nasional, pembangunan bangsa, pembangunan peradaban. Jadi harusnya kita sudah terbiasa mendengar bagaimana dana-dana potensi dana keagamaan, kalau mau kita bilang dana keagamaan itu dari dulu memang berkaitan dengan pembangunan ya, pembangunan peradaban, baik termasuk pembangunan infrastruktur. Di Turki misalnya untuk homeless animal pun itu dibiayai dari wakaf ya. Dalam sejarah peradaban militer pun dibangun dari dana-dana Baitul Mal gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Cuma karena adanya literasi yang kurang, adanya edukasi yang kurang, yang itu yang membuat ada terjadi pergeseran pemahaman terhadap wakaf. Itulah yang menyebabkan potensi yang sekitar 4,3 miliar meter persegi atau sekitar 430.000 hektar tanah wakaf di Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan Singapura ya. Bahkan terhadap kota Jakarta, total wakaf tanah itu di Indonesia menjadi kurang produktif ya, kurang produktif. Ada beberapa aset-aset di Jakarta yang nilainya katakan nilai asetnya sudah 300 miliar nilai tanah wakafnya. Tapi dia hanya bisa menghasilkan revenue sekitar 200 juta setahun. Ini revenue belum net. Di atas tanah 300 miliar. Ada tanah di Jakarta nilai valuasinya atau nilai appraisalnya sekitar 4,2 triliun tanah wakaf itu. Kebetulan nggak jauh dari pusat kota di Jakarta Pusat. Nggak jauh dari Istana Negara ya. Dari aset sekitar 4 triliun itu dia hanya menghasilkan revenue sekitar 1,6 miliar. Itu pun kedua-duanya digunakan hanya untuk parkiran, hanya untuk kios-kios gitu. Padahal di negara-negara lain jauh lebih berkembang dari itu gitu ya. Bisa dibangun perkantoran dan lain sebagainya. Nah, ini kita butuh
butuh edukasi, betul-betul kita butuh kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk mensosialisasikan ini, sehingga nanti ke depan kita bicara wakaf berkaitan dengan infrastruktur pun menjadi tidak terkaget-kaget ya. Bahwa misalnya katakan nggak bisa dipungkiri bahwa banyak faktor ya, termasuk saya juga ketika ditanya waktu rame-ramenya itu, ya saya kira kita harus lihat dari sisi misalnya selain literasi dan edukasi, katakan ada ketidakpercayaan, jadi ada public trust di situ. Oke, public trustnya kita perbaiki ya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, tetapi nggak boleh menghilangkan esensi mengenai luar biasanya instrumen wakaf ini untuk pembangunan peradaban seluruh umat manusia di Indonesia maupun di dunia. Saya kira begitu. Oke, jadi banyak tanah-tanah yang kurang maksimal tadi yang disampaikan oleh Pak Robi, dan hal ini pun juga harusnya wakaf produktif. Berarti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi harusnya berorientasi pada profit, tetapi juga sekaligus untuk pemberdayaan masyarakat, ya, begitu Pak ya. Kalau yang sekarang kan mungkin dalam tanda petik begitu, manfaat wakaf itu kurang maksimal karena pemahaman wakaf sendiri itu memang kurang begitu luas, dan harusnya memang seperti itu ya Pak ya. Harus berorientasi pada profit sekaligus memang pemberdayaan wakaf. Baik Pak Robi, nanti kita sambung di segmen kedua. Ada beberapa komentar di WhatsApp kami di 0855 3000 938. Terima kasih yang sudah menyimak kami dari channel YouTube Suara Muslim TV. Ada channel positif yang berkomentar dan juga ada channel Mari Bersuara, wakaf untuk membangun peradaban umat. Nanti kita sambung kembali Mitra Muslim di pagi hari ini. Insya Allah kami akan segera kembali tetap dalam program Ranah Publik. Ranah Publik.
Pagi hari ini masih bersama dua narasumber kami membahas tentang wakaf. Ada Bapak Insinyur Juris Efrida Robiantono, Komisioner Badan Wakaf Indonesia periode 2014 hingga Masih di mute 2020. ya, Mas. Oke. Kemudian ada Bu Susi Susiatin SE, MM, RFP, founder Gerakan Wakaf Indonesia ya. Kita bicara tentang wakaf tadi, ada beberapa komentar di YouTube Suara Muslim TV kami. Terima kasih. Kalau di komentar WhatsApp kami di 0855 3938 dari Pak Afan yang ada di Gresik. Hal ini kalau misalkan berkaitan tentang tugas nadir itu sendiri, maka harus ada konsekuensi kompetensi yang akan dimilikinya. Kalau misalkan nadir yang ada di desa pun kan ini tidak semua orang mau, Pak Robi katanya. Bahkan biasanya nadir itu pun juga kalau ini disebutkan sambil seorang ustadz itu merangkap nadir, sedangkan kalau mengembangkan sebuah tanah katanya itu kan membutuhkan suatu keahlian tertentu. Katanya seperti itu kalau Pak Afan. Kemudian dari mitra muslim yang lain, apakah ada sertifikasi kompetensi nadir Pak Robi? Misalkan ketika seseorang ingin mengajukan sebagai nadir, akan diuji terlebih dahulu agar masyarakat ini sebagai orang yang akan mewakafkan tanahnya bisa lebih tenang, karena tanah yang nantinya diwakafkan itu akan dipergunakan secara baik katanya. Dan terakhir kalau di WhatsApp ada Bu Ulfi di Gresik menyebutkan kalau wakaf uang itu seperti apa Pak Robi? Apakah nantinya ada penjelasannya, itu di setiap bulankah ditarik atau gimana? Dijawab dulu Pak Robi nanti sebelum ke Bu Susi. Baik, terima kasih. Yang pertama, memang nazir, posisi nazir di Indonesia sebagaimana yang kita tahu sampai dengan saat ini sangat bervariasi. Walaupun sudah ada nazir-nazir yang sudah sangat modern, sebagaimana contohnya misalnya Muhammadiyah itu menerima wakaf sangat luar biasa, bahkan asetnya ratusan triliun, dan ini juga nazir wakaf yang sangat kompeten ya. Begitu juga mungkin beberapa pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama misalnya juga ada. Walaupun yang bergerak banyak di pendidikan, rumah sakit, bahkan jenis-jenis usaha yang lain itu banyak di Muhammadiyah. Juga ada Al-Azhar. Jadi ada nazir-nazir yang memang sudah punya kompetensi, punya kapabilitas untuk itu. Walaupun kenyataannya banyak juga nazir di Indonesia adalah nazir perorangan. Walaupun Badan Wakaf ini secara fikih boleh, secara undang-undang boleh, secara hukum positif. Walaupun BWI sudah mengarahkan, menggerakkan, mendorong agar wakafnya adalah institusi, supaya tidak punya potensi hal-hal yang kadang-kadang kalau perorangan, kadang-kadang ada potensi konflik of interest ya terhadap saudara, bahkan ahli waris. Jadi nggak heran kadang-kadang ada nazir yang mewariskan kenaziran terhadap ahli waris, padahal jangankan nazir, aset wakafnya saja tidak boleh diwariskan, apalagi hanya nazir. Saya kira ini juga bagian dari literasi tadi yang kurang. Nah, tapi dengan fenomena ada beberapa nazir yang dia tidak punya kompetensi memproduktifkan aset-aset wakaf itu, saya kira masih punya peluang dari itu, yaitu dengan bekerja sama. Ya, kalau di kota-kota besar sudah banyak nazir yang bekerja sama bahkan dengan perusahaan misalnya yang profesional. Ada tanah di daerah di Jakarta, asetnya nilainya sangat besar, di atas 300 miliar. Dia bekerja sama dengan perusahaan pengembang untuk memproduktifkan yang nanti akan dibangun perkantoran misalnya. Yang tadi yang di daerah Tanah Abang juga di situ bahkan mixed use, rencana dibangun, ada office, ada apartemen, ya, kemudian ada mall. Saya kira ini perlu menggandeng para pengusaha-pengusaha properti tentu di bidang itu. Nah, kalau ditarik ke skala yang lebih ke wilayah atau daerah, misalnya bisa saja dia ada nazir perorangan atau musola yang menerima wakaf tanah yang cukup besar. Misalnya contoh di Demak ada aset yang sampai 11 hektar misalnya. Itu bekerja sama dengan orang-orang yang biasa mengelola misalnya persawahan, perkebunan, ya. Misalnya katakan ustadz ini dia tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, bisa bekerja sama dengan mereka-mereka yang terbiasa. Dan saya kira aktivitas-aktivitas ini sudah sering terjadi. Tinggal bagaimana mindset saja bahwa tanah itu agar lebih produktif, bisa dikembangkan jadi pertanian, ya, jadi perkebunan dan lain sebagainya. Nanti tinggal bekerja sama dengan orang-orang yang punya kapasitas terhadap itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
mengenai sertifikasi. Kita sebenarnya bekerja sama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ya bahkan ini sudah menjadi ada yang namanya core principle wakaf core principle ya. Yang nanti di situ juga kita juga sedang Badan Wakaf Indonesia sudah menginisiasi nanti keahlian, sertifikat keahlian ya, sertifikat profesi kenaziran ya. Saya kira ini sedang dikembangkan dan terus akan dikembangkan. Bahkan sudah ada lembaga-lembaga swasta yang sudah mencoba membuat itu walaupun dengan skala yang lebih kecil. Saya kira ini akan terus berkembang nanti ya, dan BWI akan mendorong itu mengenai sertifikasi kenaziran. Kenapa? Karena berkembangnya wakaf di Indonesia nanti bergantung kepada bagaimana nazir mengelola. Kalau nazir tidak punya kompetensi, resikonya menjadi lebih besar. Jadi bagian dari pengelolaan wakaf itu kan harus menjaga pokoknya. Tapi ini jangan kemudian menganggap nggak boleh rugi, kalau rugi masuk neraka. Enggak. Ya sebagaimana perbankan pun harus memitigasi resiko ketika dia harus menginvestasikan dananya di satu bisnis tertentu. Begitu juga nanti kita akan nazir harus mampu memitigasi resiko. Bahwa kemudian tetap ada resiko rugi, pasti terjadi ya, tinggal bagaimana memitigasi. Ini kalau nggak ketemu dengan nazir-nazir yang punya kemampuan memitigasi hal tersebut, nanti bisa berbahaya nanti terhadap proses pengembangan. Tapi ini jangan kemudian jadi momok, ada rasa takut yang berlebihan, yang akhirnya nazir akhirnya lebih memilih udah didiamkan saja. Nah ini juga yang kita perlu edukasi hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu yang kedua. Jadi, nah yang ketiga wakaf uang. Wakaf uang ini lagi-lagi tadi saya sampaikan objek wakafnya adalah uang. Contoh misalnya yang sudah dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia ya, yaitu Kes Wakaf Link Sukuk yang Badan Wakaf Indonesia Kes Wakaf Link Sukuk seri 1, Badan Wakaf BWI sebagai nazir induk bekerja sama dengan ada nazir-nazir yang lain. Wakaf uang itu yang objek wakafnya adalah uang. Uang itu kemudian harus dikembangkan, maka diinvestasikanlah ke sukuk. Sukuknya pun adalah sukuk pemerintah yang relatif pasti lebih aman dibandingkan dengan sukuk swasta misalnya. Nah, ini di situ dapat dua keuntungan. Yang pertama diskon dari sukuknya sendiri, itu juga sudah dimanfaatkan oleh rumah sakit mata ya, pengembangan retina center di Serang sana. Dan itu setiap bulannya mendapat kupon dari hasil sukuk pemerintah tersebut. Kita membelikan sukuk pemerintah. Nah, kuponnya pun itu kembali kepada mauquf alaih. Jadi wakaf uang itu harta benda wakafnya adalah uang. Kalau kita mewakafkan uang untuk membangun jalan, harta benda wakafnya apa? Bukan uang tapi jalan. Uangnya hanya dilalui hanya wasilah saja, hanya sarana untuk membangun jalan. Itulah disebut akhirnya wakaf melalui uang. Nah, jadi ada istilah wakaf uang, wakaf melalui uang itu adanya di Indonesia karena ada orang menyerahkan uang untuk membeli tanah masjid. Nah, itu berarti wakafnya wakaf apa? Wakaf tanah. Tapi dia menyerahkan uang, uangnya dibelikan masjid. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya apa itu wakaf uang? Objek wakafnya adalah uang, maka melekat segala hukum ya syariat ya terhadap uang tersebut ya. Dia tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, harus dijaga pokoknya. Nah, menjaga pokoknya adalah tentu membuat perencanaan yang baik. Ya, itulah kenapa kita di awal-awal kita yang aman dulu saja untuk menjaga public trust ya, yang aman saja yang aman dulu yaitu dengan menempatkan di sukuk pemerintah yang ketika masuk ke pemerintah, apakah uangnya kemudian dia namanya sukuk itu kan pemerintah hanya menggunakan dan dia harus membayarkan margin tadi itu, membayarkan kuponnya. Nanti kembali lagi kepada nazir ketika sudah jatuh tempo sukuk tersebut. Jadi uang itu nggak masuk ke kas negara. Gitu. Dia hanya digunakan untuk pembangunan dengan waktu tertentu. Nanti setelah itu kembali kepada
nazir. Itulah yang dimaksud dengan wakaf uang. Begitu Mas, ya. saya kira. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Kalau WhatsApp selanjutnya nanti kami bacakan di segmen terakhir. Terima kasih Pak Robi. Nanti setelahnya ke Bu Susi. Namun kita harus jeda sebentar Pak Robi dan juga Bu Susi, karena ada update kilas warta yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network. Ada komentar di YouTube nanti sebelum ke Bu Susi. Dan pagi hari ini masih bersama 2 narasumber kami. Ada Ibu Susi Susiatin,
Beliau selaku founder dari Gerakan Wakaf Indonesia, dan juga Bapak Insinyur Juris Efrida Robiantono, Komisioner Badan Wakaf Indonesia periode 2014 hingga 2020. Pak Robi, ada beberapa komentar lagi, salah satunya di YouTube Suara Muslim. Kalau misalkan tentang pengaruh inflasi Pak Robi terhadap nilai wakaf uang, apakah juga dalam jangka panjang akan mempengaruhi atau tidak dari nilai suatu wakaf itu tadi? Ya, ya saya kira itu mekanisme yang natural saja ya dengan adanya penurunan. Sebagaimana saya ambil contoh, kalau orang berwakaf emas misalnya, tentu jangankan inflasi, emas saja punya potensi naik turun gitu ya. Nah, turunnya nilai emas bagi orang yang berwakaf emas itu nggak berarti dia melanggar aturan atau secara hukum, karena dia turun, kemudian si nazir harus bertanggung jawab atas turunnya nilai emas. Begitu juga ketika dulu Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurma. Kebun kurma itu nggak mesti panennya berhasil terus, bisa jadi terjadi kegagalan, misalnya gagal panen atau karena paceklik atau apa, dan turunnya pendapatan atau bahkan seandainya turunnya nilai tanah karena kondisi tertentu yang diakibatkan oleh satu yang di luar yang tidak disengaja langsung oleh sini, itu nggak ada masalah. Banyak kok tanah-tanah wakaf di Indonesia yang tadinya dia nilainya tertentu turun karena misalnya di situ ada pembangunan flyover yang akhirnya menutup posisi jalan posisi tanah tersebut. Saya kira hal seperti ini bisa saja terjadi gitu. Nggak kemudian membuat orang menjadi takut menjadi nazir karena takut turun. Ini di beberapa negara di luar ya udah nggak menjadi diskusi, tapi di Indonesia karena berkaitan dengan literasi ini, tentu edukasi yang masih belum ini masih menjadi diskusi, pertanyaan-pertanyaan kalau nanti rugi, kalau nanti ada penurunan nilai, selama itu tidak diakibatkan, tidak sengaja dilakukan, itu bagian dari mekanisme pasar yang atau keadaan yang memang secara umum terjadi, saya kira nggak ada masalah. Oke, ya, terima kasih dari Pak Pri yang komentar di akun YouTube Suara Muslim TV kami. Sebenarnya ada beberapa WhatsApp lagi, tapi karena terbatasnya waktu, tadi yang disampaikan oleh Pak Robin insya Allah sudah memberi gambaran ya tentang apa itu wakaf, kemudian bagaimana cara pemanfaatannya, termasuk dalam posisi ini nadir yang profesional, sangat bergantung nantinya sebuah wakaf itu akan dikemanakan begitu ya, atau dikembangkan atau justru dibiarkan saja. Nah, terakhir ke Bu Susi Susyatin, beliau selaku founder Gerakan Wakaf Indonesia dan juga selaku lembaga Gerakan Wakaf Indonesia yang salah satunya ini menginisiasi tentang Akademi Wakaf, Bu Susi. Mungkin bisa dijabarkan kembali nantinya apakah Mitra Muslim bisa bergabung di tahap yang kedua, karena ini kan masih tahap yang pertama, Ibu ya. Bu Susi? Masih di mute, Bu Susi. Bu Susi. Baik, terima kasih. Jadi memang ini mengawali gitu ya, dan alhamdulillahnya animonya luar biasa, baik itu dari lembaga maupun juga dari beberapa perorangan, memang kebanyakan lembaga ya. Nah, menyambung yang tadi, supaya kita apa sebenarnya gitu, sedikit saya cerita apa sih saya infokan gitu, apa saja sih yang didapat ketika kita mengikuti pelatihan di Akademi Wakaf GWI. Yang pertama tentu memang pelatihan ini tidak melulu di teori, jadi lebih banyak di praktisi ya, simulasi seperti itu 60%, kemudian teorinya itu hanya 30%, dan yang 10% tuh sharing praktisi. Dan tentu saja mungkin karena ini pandemi kita lagi sedang mencari pola. Kalau misalnya kita kan ada visiting ya, ada seperti studi begitu ya ke tempat-tempat, misalnya ke UMKM atau ke pesantren misalnya. Di salah satu, kami ini bekerja sama MUI dengan beberapa lembaga yang memang lembaga bisnis gitu ya. Salah satunya juga dengan pesantren, misalnya pesantren yang memang sudah memiliki beberapa proyek, misalnya sekarang ini yang ketahanan pangan ini cukup tinggi, Mas Dani. Jadi kita tahu bahwa selama pandemi ini ada beberapa industri yang memang turun gitu ya,
tetapi ada sisi investasi yang naik gitu, selalu ada trade and opportunity. Nah, kita lihat di situ pangan nih menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami Gerakan Wakaf Indonesia selain menjadi inkubator, menjadi penggerak, kami juga memiliki nazir. Kami dipercaya oleh BWI sebagai nazir untuk mengelola dana wakaf juga. Nah, sebagian dana wakaf itu kami kelola, kami bekerja sama juga dengan beberapa, misalnya salah satu gitu yang UMKM gitu ya, penggilingan padi gitu ya. Wah, itu luar biasa sekarang. Kenapa? Karena permintaannya tinggi seperti itu. Sementara memang mereka harus butuh modal, tambahan modal untuk membuka mesin penggiling padi lagi misalnya seperti itu. Kemudian perikanan juga. Jadi ada beberapa hal. Nah, tentu nanti peserta training, peserta pelatihan juga akan kami ajak gitu ya. Seperti ini pengelolaannya gitu. Nah, itu adalah salah satu pengelolaan. Mungkin misalnya juga penghimpunan dana. Penghimpunan dana juga tadi disampaikan bahwa ada link suku sekarang. Nah, sekarang juga ada wakaf melalui asuransi syariah. Nah, itu juga bagaimana mekanismenya gitu. Kembali lagi trust ya. Kita harus memang kalau di sana itu memang harus kita bangun ya trust kepada baik itu lembaganya gitu ya. Kalau saya mau mewakafkan ke Nazir A, nah tentu Nazirnya harus bisa mengelola. Tentu dibutuhkan tadi kompetensi. Nah, kami di dalam ada beberapa instruktur kami memang ahli di bidangnya, sehingga kami pun juga nanti bertanggung jawab untuk memberikan coaching konsultasi. Jadi setelah pelatihan selesai, kami 10 kali pertemuan. Setelah itu kami juga masih berlanjut. Artinya kami memiliki satu komunitas di mana di dalamnya kita bisa interaksi gitu ya. Ada masalah di sini dan lain sebagainya. Karena ada beberapa juga dari nazir di Jawa Timur ya, sudah menghimpun dana. Dana itu kalau tidak salah kemarin terkumpul 3M, tapi tidak tahu juga mau diapakan. Bukan tidak tahu, kembali lagi bahwa kekhawatiran yang berlebihan, yang pasti takut rugi dan lain sebagainya. Padahal ketika kita tidak sengaja, tidak ada niatan untuk merugikan gitu ya. Tentu insya Allah ya kita lillahi ta'ala seperti itu. Tapi kemudian dengan dibekali pelatihan dan kompetensi, tentu skill ya, bagaimana kita di beberapa nazir yang memang sudah profesional kan mereka ada divisi-divisi. Oh ini divisi, ada manajer investasi misalnya dan lain sebagainya. Semua itu adalah untuk mengelola profesional dan minimize resiko. Nah, kemudian sebagian lagi materinya adalah wakaf regulasi. Tentu kami juga akan mengundang dari BWI sebagai regulator, bagaimana sih yang benar seperti apa, karena jujur karena wakaf ini kan memang sesuatu yang baru, yang kita semua juga regulasinya seperti apa supaya tidak salah seperti itu. Dan tentu memang kita butuh butuh penguatan, butuh informasi yang tentu untuk mengembangkan wakaf ini seperti apa selain regulasi itu juga. Kemudian spiritual leadership, kemudian strategi penggalangan dana, tadi penghimpunan dana seperti apa, ada banyak macam-macam ya ininya ya. Kemudian ada pengelolaan lembaga nazir, pengelolaan dana wakaf. Nah, pengelolaan dana wakaf itu tadi ada termasuk di dalamnya. Kemudian bisnis model wakaf produktif, kita setuju bahwa kalau wakaf uang, ya tadi sempat disampaikan wakaf melalui uang, kita bicara ini wakaf uang gitu ya, sehingga kita bicara produktif. Banyak tanah-tanah yang butuh diproduktifkan, tetapi kalau tidak ada dana uang, bagaimana kita kan tidak bisa mengelola dengan dana misalnya kita agunkan atau kita ambil, itu kan tidak bisa. Nah, jujur disinilah kita butuh memang pemahaman. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadirnya Wakaf Academy untuk semua gitu ya, memang kita tidak mengkhususkan saat ini, tidak mengkhususkan di lembaga nazir saja, semua, karena semua orang juga berhak tahu saya kalau mau wakaf tuh gimana sih dananya seperti apa. Nah, ketika trust itu, pemahaman ada, trust itu ada, tentu nantinya insya Allah wakaf melalui uang atau wakaf uang ini akan berkembang dan sesuai dengan target. Bayangkan target kita potensinya itu 1 tahun bisa sampai 188 triliun, insya Allah itu luar biasa. Sekarang pencapaiannya saat ini berapa kita tahu, masih jauh dari sana. Begitu Mas Dani, jadi jujur kami mengundang semua lembaga, ayo sama-sama kita belajar, tujuannya adalah satu, bagaimana wakaf ini ikut kita mengembangkan wakaf di Indonesia. Demikian, terima kasih. Oke, baik Bu Susi, tentang Akademi Wakaf yang digagas oleh Gerakan Wakaf Indonesia Mitra Muslim, nanti bisa dikunjungi saja websitenya di gerakanwakaf.id.
atau kalau bisa silaturahim silakan yang bermukim di sekitar Sidoarjo karena letaknya tidak jauh di Jalan Taman Paris Raya Blok B1 nomor 1 Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo. FB atau juga Instagram bisa diakses Gerakan Wakaf Indonesia termasuk nomor kontak personnya di 0813 3010 8688. Kalau misalkan Anda terlewat nanti bisa WhatsApp ke kami saja Mitra Muslim di nomor WhatsApp Suara Muslim 0855 3938. Terakhir sebagai penutup ke Pak Robi, harapannya Pak Robi sendiri bagaimana tentang wakaf Indonesia di Indonesia masa depan Pak Robi, karena kan potensinya sangat luar biasa sekali. Ya baik, saya berharap tadi dengan kolaborasi ya, sinergi dengan beberapa lembaga termasuk Akademi Wakaf ini, jadi kita berharap pemahaman masyarakat itu semakin baik ya, semakin baik. Dan jangan khawatir karena di negara-negara sejarah peradaban sudah membuktikan ini kita hanya ingin mengulang saja, jadi bukan sesuatu yang baru. Sejarah peradaban Islam telah membuktikan, kemudian negara-negara yang sekarang negara-negara Muslim Timur Tengah sudah membuktikan, Malaysia sudah membuktikan, bahkan Singapura sudah membuktikan. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu dibicarakan ketika kita bicara wakaf, bicara profit oriented harus. Ya tadi setuju dengan Bu Susi, harus bicaranya profit oriented. Kadang orang tabu. Karena saya sampaikan ini, saya pernah diskusi dengan Direktur Bank Syariah besar, kalau saya sebutkan, sempat tanya, Pak Robi kok wakaf, kok profit oriented ya? Padahal ini Direktur Bank Syariah nih. Nah, nggak tabu kita bicara profit oriented. Untunglah sebesar-besarnya, karena sebesar-besarnya keuntungan itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya buat masyarakat, buat umat, tidak hanya kaum muslimin, tapi seluruh umat manusia, seluruh manusia yang ada di dunia ini bisa memanfaatkannya. Inilah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin. Ketika ditegakkan hukum Allah di muka bumi, maka yang akan menikmati adalah seluruh manusia di muka bumi. Saya kira itu Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi, beliau Komisioner Badan Wakaf Indonesia periode 2015-2020, dan terima kasih Bu Susi selaku founder dari Gerakan Wakaf Indonesia. Terima kasih Mitra Muslim, di pagi hari ini semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan segenap kru yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan mari kompak Mitra Muslim bersama-sama untuk melawan pandemi COVID-19 dengan menaati protokol kesehatan 5M, ada memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilisasi. Saya Dani Rahmati beserta gatekeeper ada Elsa Horunisa, videografer kami Edi Haryanto, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.